Semua pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami persembahkan hati yang taat untuk melakukan firman. Urapi hambamu, urapi setiap kami, karena kami rindu mengalami kuasa firman terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan siap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, selamat sore, shalom, apa kabar? Udah cukup tidur? Udah makan siang? Udah. Salam kenal. Saya pertama kali datang ke Palembang. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang terhormat yang saya kasih Bapak Pendeta Sabta tadi dan Ibu. Semua tim kepemimpinan yang ada. Saya berdoa selama 40-50 menit ke depan. Setiap kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Yang kebaktian sore kan baru kenal ya, kita bikin kesepakatan di awal boleh? Boleh. Kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab, boleh nggak? Boleh. Kan ini jemaat yang paling fresh, cukup makan, cukup tidur, jalan-jalan. Mereka tuh hatinya besar, ngalah udah yang penuh kasih dulu mereka, kita yang sore aja. Nah, Bapak Ibu, familiar dengan kata berkat gak sih? Tahu ya? Siapa yang hidupnya pengen diberkati Tuhan? Wow. Itu agak meleset style wakernya. Siapa yang hidupnya sudah diberkati Tuhan? Yang pengen diberkati Tuhan? Iya. Sudah diberkati Tuhan? Iya. Jadi sudah diberkati, cuma pengen diberkati lebih lagi kan? Emang belum cukup yang sekarang? Kamu udah janji, pendetanya tanya, jawab. Emang yang sekarang belum cukup? Emang pada pengen beli apa? Nggak bisa dijawab ya, yang lain lagi. Memang menurut Bapak Ibu berkat itu apa sih sampai pengen diberkati terus sama Tuhan? Spontan boleh angkat tangan. Emang berkat apa sih? Jangan-jangan beda nih pengertian berkatnya. 1-2 orang saya dengar orang Palembang berani-berani. Nggak ada yang berani coba. 2 lah supaya saya pulang kesannya bagus dari Palembang. Jemaatnya berani-berani. Salah pun Roh Kudus gak marah. Ada yang mau coba? Yakin? Berarti selama ini kita minta sesuatu yang gak jelas dong. Kalau menurut Bapak Ibu berkat apa? Kau berjanji, kau yang mengingkari. Tadi kita bikin kesepakatan. Pendetanya tanya, jemaatnya jawab. Atau mungkin dari tim praise and worship. Apa coba? Tadi pada ikut angkat tangan gak mau diberkati. Menurut Bapak berkat apa? Kenapa pengen diberkati? Shalom dulu. Shalom. Menurut saya berkat apa yang Tuhan sudah beri sampai hari ini itu adalah berkat Tuhan. Terima kasih. Kan kalau nanya dijawab gak boleh marah. Nah saya coba ambil sedikit, gak bisa khotbah tentang berkat hari ini. Tapi saya mau ngajarin bagaimana kita hidup di dalam berkatnya Tuhan, berkatnya Bapa. Ada berkat yang kekal, itu namanya keselamatan. Seringkali kita udah gak perhitungkan itu. Kita nggak tahu, masih ingat COVID, di Palembang COVID nggak sih kemarin? Cuma make sure aja. Itu kan pada takut kan? Saya dengar cerita di siang orang Palembang berani-berani lu nggak pakai masker. Hampir aku mau pindah KTP. Hikmat tuh dari Tuhan. Ada hikmat dunia, ada hikmat dari setan, ada hikmat dari sendiri, ada hikmat dari Tuhan di kitab Yakobus itu. Jadi kalau kita punya hikmat itu berkat yang seringkali kita nggak pernah hitung. Tuntunan Tuhan.
harus ngomong apa, harus ngambil keputusan apa. Dari 5 wanita yang ngejar kita. Kalau di Palembang wanita ngejar pria, pria ngejar wanita. Nggak asik nih yang sore nih ditanya nggak jawab. Di Palembang lebih banyak wanita ngejar pria, pria ngejar wanita. Imbang lah ya. Dari 5 yang ngejar kita bukan nagih utang ya. Maksudnya pengen jadi pacar kita, suami atau istri. 5-5-nya cantik, 5-5-nya baik, 5-5-nya jemaat GBI MPI Kebaktian Sore. Yang mana dari Tuhan, kita perlu tuntunan loh. Kepercayaan Tuhan. Orang percaya Tuhan banyak, tapi dipercaya Tuhan gak banyak. Tapi ada berkat yang sementara namanya materi. Udah 2 jenis berkat. Berkat yang ketiga ya. Berkat yang tidak kelihatan. Ada, tapi gak kelihatan. Kehadiran Tuhan. Namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Wah, besok ke kampus, ke sekolah, Tuhan ada gak? Ada. Kita lagi mau buat dosa, Tuhan ada gak? Mata Tuhan ada di segala tempat, namanya omnipresent, maha hadir. Perlindungan dari Tuhan. Coba ambil nafas sama-sama, 2, 3. Bebas COVID, perlindungan Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Gerak sama-sama semuanya. Jangan kena sebelahnya, apalagi yang belum mandi, jangan terlalu tinggi. Cuma gerak-gerak aja, make sure otot, engsel. Itu anugerah. Kalau frozen shoulder, aduh pakai kaos susah. Ada banyak berkat yang kita nggak hitung. Kebahagiaan. Kebahagiaannya bisa terasa loh dari depan loh. Sukacita, damai sejahtera, lihat muka-mukanya nih dari depan. Bilang terima kasih lah, lagi dipuji, bahagia, terima kasih gitu. Kasih senyum lah dikit. Supaya aku tuh ke Palembang berkesan. Keharmonisan keluarga. Udah tua, udah rontok pada, perutnya udah gede. Bersyukur masih punya suami. Ya gak Bu? Berat nih. Harus ikut seminar keluarga berikutnya Bu. Bersyukur Bu untuk suami. Walaupun cerewet kan punya istri. Ya gak Pak? Ya gak enak. Ya Allah oke lah Pak. Berkat yang kekal, berkat yang sementara, berkat yang tidak kelihatan. Yang tadi Bapak Ibu saudara doakan berkat yang mana nih? BTW. Yang kekal, yang sementara atau yang tidak kelihatan? Jujurlah. Jangan ada dusta di antara kita. Yang mana ayo? Jujur. Yang sementara. Ada Pak 3-3-nya. Itu mah setelah dengar penjelasan saya. Di pikiran kita kebanyakan adalah uang. Salah nggak? Nggak salah. Memang tuh sementara, kita nggak bawa mati. Tapi hidup perlu uang. Apa, nggak tahu nih sekolah minggu Palembang sama Jakarta sama nggak? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Dapat nggak? Kita tanpa sadar hidup yang dalam Kejadian 3 itu, dengan berpeluh engkau akan mencari keringat sumber hidupmu, membanting tulang bekerja keras. Sekarang kita ganti, kita cari Tuhan sungguh-sungguh kebenarannya. Kita nggak perlu kejar, kerja harus ya, tapi kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Sebab Tuhan memberkatinya pada waktu ia tidur. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau udah sebut uang, amin udah mulai semangat nih. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita harus ngalami dikejar berkat. Terserah orang mau bilang, khotbah kemakmuran apa. Munafik kalau orang gak butuh uang. Saya tuh disiapin duren, tapi untuk saya doang. Biar jelas. Saya pasti yakin beli durennya pakai uang, gak pakai bahasa roh. Lanjut ya. Papa saya beragama. Ini tapi kalau kebaktian sore nggak ada pada janji ya, jadi bebas dong waktu. Bebas ya. Teman-temannya pada kuliah tinggi-tinggi, jadi pegawai doang.
Dia itu hari senang ikut yang gerakan kemerdekaan lah. Jadi teman-temannya tuh menteri, pejabat, senang banget dia, Indonesia banget. Karena dia pengen jadi tentara gak bisa kan. Karena beberapa hal dia ditolak. Menjadi polisi, nasionalismenya tinggi banget. Akhirnya karena aktif-aktif gitu dia gak selesai kuliah. Dia di Parahyangan Bandung ambil ekonomi. Usaha modal dengkul berhasil. Nolongin banyak saudara, dia mau beli apa aja bisa, mau kemana aja bisa. Foto-foto masih ada semua dokumentasi. Beragama tapi gak kenal siapa Tuhan. Nggak yang aneh-aneh. Dosanya satu, sombong dan gak kenal Tuhan. Beragama ke gereja. Tuhan sayang sama papa saya, sama keluarga kami. Dipinjem sebentar lewat sebuah kejadian. Tapi di titik itu, sebelum itu kejadian, mama saya udah diajakin dulu nih ke persekutuan doa, lahir baru. Mereka persekutuan di dalam rumah, papa saya main judi di belakang teman-temannya. Ada orang Kristen ya doa-doa ya, kebalinya dipanjangin 3 hari. Jadi udah pada selesai, dia pulang tuh. Itu nakalnya, sombongnya beragama tapi gak kenal Tuhan. Tapi yang namanya hadirat Tuhan, zaman Tuhan gak bisa dilawan. Doa aja terus, keluarga kita pasti diselamatkan. Ketariklah si Wemogi itu, nama papa saya. Tiba-tiba bom terjadi. Devaluasi, orang gak bayar dia, bla 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 bla. Pas udah lahir baru, jujurlah. Ngaku asetnya apa aja, semua udah digoblok-goblokin, disita. Gak punya apa-apa lah kita. Anak-anak kan gak tahu apa-apa, itu kan papa mamanya. Tapi kita ikut ngalami. Gak tahu mau tinggal di mana, gak tahu mau makan apa. Tapi di titik itu saat kita susahlah, saya mengenal Tuhan secara pribadi. Tiap hari orang Kristen datang doa, nyanyi-nyanyi. Zaman dulu kan gak pakai LED begini. Kita nyanyi nomor 1 sampai 30 ya. Dalam nama Yesus hari ini, haleluya, haleluya. Puji, saya bisa nyanyi ratusan lagu deh dari zaman kuda itu. Tiap hari di depan mata saya. Mama saya jatuh di kamar mandi, diangkut sama orang Kristen, pingsan-pingsan. Orang biasa pegang duit kaya. Saya ngeliat itu kayak film. Tetap bokeh. Kalau dulu ya, saya nggak tahu zaman Pak Sabta senior saya ya. Kalau kita dulu tanggal 10 Pak di Jakarta listrik dimatiin. Kan pernah di Jakarta juga kan. Uang sekolah SPP tuh tanggal 10 batas. Saya nggak tahu kenapa siapa yang ngatur tuh tanggal 10. Saya mau itu depan kantor kepala sekolah tata usaha begini. Jiran anak istirahat saya baris. Nama-nama di bawah ini yang belum melunasi SPP uang sekolah siap. Begini. Itu malunya nggak ketulungan loh. Nunggak SPP ya sementara orang ke WC segala. Itu kita lewati. Lahir baru saya jalani hidup itu. Jadi keluarga papa saya pebisnis. Ini benar nih waktunya bebas nih. Bebas ya, jadi biar enak di depan dulu. Saya ceritalah perjalanan saya 50 tahun paling 4-5 jam lah. Nah sampai di mana tadi ya. Saya waktu sekolah kita diajarin, jangan takut khotbah. Kalau kamu satu titik lupa, diam dulu. Kalau benar-benar lupa, ulang lagi dari awal. Saya ulang lagi dari awal. Tadi saya lupa di satu titik. Sampai di mana tadi? Tuh kan, ingetin SPP. Saya pengen jadi pengusaha. Karena papa saya pengusaha, saya bilang gak bisa nih hidup kayak begini. Ntar gue jadi pengusaha, gue kaya. Hidup akan berubah nih. Singkat kata Tuhan pulihkan hidup kita. Papa saya bisnis lagi dibalikin sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah saya mulai menikmati, Tuhan panggil papa saya melayani jadi pendeta. Aduh, anak-anak bilang ngapain lagi si papa baru seneng, dia serahin lagi semuanya. Nggak punya apa-apa lagi jadi pendeta mulai dari nol. Jual ini jual itu nggak punya apa-apa untuk Tuhan. Susah lagi, tapi hati senang. Saya cerita di kebaktian berapa, saya ambil sekolah bisnis, harus ngerjain skripsi. Tuhan bilang enggak, kamu melayani Tuhan sepenuh waktu. Kerja di gereja, gajinya tahu nggak berapa? 2,5 juta US dollar. Tapi waktu mimpi malam pas dibangunin 250.000. Makanan saya di Sogo. Makanan siang nih, sonoannya God. Amigos, agak minggir God sedikit. Itu mie ayam kalau lagi duit banyak pakai kornet telur. Kalau enggak Indomie polos.
Sampai satu titik, saya akan terus pelajarin firman tuh. Saya bilang gini, Tuhan. Kalau dokter, ada pasien sakit. Dok, tolong nih dok, saya batuk gak sembuh nih. Terus doknya gini, bentar ya. Dok, iya saya juga batuk, gak sembuh-sembuh nih. Bentar ya, saya tulisin resep. Bapak ibu mau minum gak tuh resep? Lo obatin aja diri lu sendiri, baru lu kasih gua obat, lu aja kagak sembuh. Dok, makasih dok, gak usah tulis resep deh dok. Saya bilang, Tuhan panggil saya melayani Tuhan. Saya ngajarin Tuhan memberkati. Gue sendiri kere, gimana gue mau ngajarin orang? Saya harus khotbah apa yang saya hidupi, saya alami. Tapi ngomongnya gak galak gini sama Tuhan, ini kan khotbah harus ada power. Jadi saya doa gini, Tuhan, berkat itu tuh keselamatan. Saya sebutin nih berkat-berkat ini. Ini ada semua, ada kata eulogia, segala, klik aja kata berkat. Itu keluar arti berkat yang benar. Tapi yang berkat sementara ini saya perlu. Kan Tuhan masih suruh saya hidup. Terus kalau lagi project nih, mau bangun gereja, nolong orang susah, ayo kita nabur. Kita gini, apa yang mau ditabur, hidup gue aja kurang, gue yang perlu ditabur. Saya bilang, saya ingin ngalami janji Tuhan tentang keuangan, supaya saya bisa ngajar apa yang saya alami. Dan yang kedua, saya bisa bangun kerajaan Allah, nolong orang susah. Itu dua janji saya sama Tuhan. Dan Tuhan genapi itu. Nah ini baru saya mau bagikan, baru mulai khotbah nih. Semangat? Semangat, gitu. Jemaat semangat, pendeta semangat. Ini khotbah saya keempat dari Sabtu Minggu. Bagaimana kita mengalami berkat Allah secara keuangan. Satu, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Tahu aja cukup dulu, itu langkah pertama. Masih tahu Elia tuh yang ada kekeringan, hujan gak turun tahunan. Parah loh itu. Panen kan berarti gak bisa menghasilkan dong. Ekonomi terganggu, kesehatan terganggu. Itu hewan juga stres kalau gak ada air. Tuhan bilang kamu pergi ke sungai Kerit. Nanti aku kirim minum dari sungai. Makanan, aku kirim roti sama daging. Ya. Tenang aja, yang dikirim burung gagak. Logikanya tuh burung makan tuh daging. Burung gagak kan pakai bangkai, makan daging kan. Disuruh kirim pakai burung gagak. Kalau direlevankan, aku akan kirim empempe ya, empempe telur, lalu mie aloy, nggak boleh sebut merek harusnya ya. Pokoknya lengkap lah lu makan. Tapi air sungai kering. Tuhan bilang tenang. Sekarang pergi lagi ke satu tempat, baca ayatnya nih. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Dompet kering, order menipis, penjualan turun. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hujan bisa melambangkan berkat, pencurahan Roh Kudus dan lain-lain. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah kalau udah susah tuh jangan malas baca firman, jangan malas doa. Datang doa pengurapan, kalau gak salah hari Selasa ya. Saya kebetulan gak bisa hadir, udah pulang besok. Datang. Banyak dengar suara Tuhan. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, coba bilang sama-sama ketahuilah. 2, 3. Harus tahu dulu. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Waktu saya baca ini agak sulit amin. Ya, saya bilang, kenapa enggak aku memerintahkan seorang konglomerat? Itu udah mulai sejahtera tuh waktu dengar firman. Walaupun lagi kering, enak juga nih ketemu konglomerat nih orang kaya. Masa janda? Saya bilang gak boleh gitu, baca firman kalau negatif. Siapa tahu janda kaya, ya kan? Tapi ternyata yang terjadi apa? Janda miskin, taat nih si Elia. Kalau kita mau tahu pemeliharaan Tuhan, kita harus dengar firmannya dan taat. Langkahnya step by step, by step, by step. Sama-sama, by step, by step, by step. Biar jelas nih, biar ingat. Step by step. Ya perlunya 500 juta, kok baru 1 juta. Step by step. Setiap perkara kecil, Tuhan kasih yang besar. Kenapa gak langsung 500 juta? Gak datang lagi doa. Ya kan? Jawablah, aku sedih nih. Ya kan? Iyalah. Lagi susah puasa. Yuk puasa lagi puasa. Karena memang harus puasa. Ikat pinggang kan? Begitu udah keadaan normal uangnya, jarang yang puasa. Emang kenapa?
Buat apa puasa? Gitu. Kadang-kadang Tuhan lagi latih karakter kita supaya rendah hati, supaya setia, supaya komitmen, tanggung jawab, cinta Tuhan step by step. Bener ketemu tuh janda. Dia bilang gini, sis, kan belum tahu namanya kan, sis, bagi air dong. Ya udahlah, pendeta minta air ya enggak. Dia lagi ambil air, belum sampai nyampe tuh air. Kalau boleh bagi kue dikit lah, bakarin, dia bilang. Bro, saya sama anak nih lagi ngumpulin kayu bakar. Kita cuma punya tepung sedikit, lalu minyak sedikit. Kita mau bikin roti, kita mau makan, habis itu kita mati. Ini bunuh diri terkeren, jangan ditiru. Biasa kan orang lompat lantai 40, terus gantung di pohon tauge, terus by God, ini makan dulu, makan enak, mati gitu. Karena memang cuma punya itu. Musiknya kita, aduh sorry sis, saya benar-benar gak tahu kalian tuh mau bunuh diri, keren. Dia bilang enggak, tetap aja bikinin. Saya waktu baca ini gak tahu diri juga nih Elia. Dia bilang gini, bikinin buat saya, nanti baru kamu sisanya. Orang udah dibilang cuma tinggal dikit buat kita, bikinin dulu. Nah dengar nih, karena Tuhan bilang tepung dalam tempayanmu gak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Hari ini saya mau semua yang hadir tahu, ketahuilah rekeningmu gak akan habis. Kaget saya, semangat kali waktu rekeningmu sampai muncrat. Gak apa, bagus. Daripada tidur mending semangat. Gak akan habis, gak akan habis. Pak, punya anak kan? Pernah lihat anak kita stres? Duduk di tangga. Kenapa kamu? Besok ada susu gak ya? Ya ampun. Kenapa stres? Bapak bisa bayar uang sekolah gak besok ya? Itu mah urusan bapak lu yang mikirin. Siapa di sini anak bapak di surga? Rambut aja gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Masa anaknya kelaparan? Joel, kelaparan gak? Ada bapaknya yang luar biasa. Kalau bapak yang gak sempurna aja tahu pemberian yang baik mana anaknya, apalagi bapak di surga. Bahas ini mesti pelan-pelan. Ketahuilah, minyak gak akan habis, tepung gak akan habis. Yang saya suka taat tuh. Pendetanya taat, pendeta harus taat loh. Saya taat, Pak Sabta taat, tuh wanita taat. Dibikinin tuh. Nih deh, makan agak kesel juga kan. Pendetanya makan, gak jadi mati. Janda sama tuh anak makan. Dan minyak itu gak pernah berhenti mengalir. Dan juga tepung itu terus ada. Saya ngalami masa-masa itu. Lagi bangun gereja pertama nih. Cicilan kelima tanah diketok ruang kerja saya. Bagian keuangan datang, pastor lapor, uang habis. Tutup pintu kamar, panggil tim. Angkat tangan. Ku tahu Bapa pelihara, mau diringin ya? Di dede, udah GR, di dede. Ku tahu Bapa peliharaku. Yang percaya sama-sama bilang, Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Refnya bisa sama-sama. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita nyembah aja, mau ngapain? Pohon duit gak punya, masa jual narkoba? Kan enggak. Bapa yang suruh, aku taat, Bapa yang siapkan. Kita punya Bapa yang baik. Kita nyembah, orang bilang kayak orang bego ya, enggak apa-apa, yang penting taat. Amin lah, bagus sekali poin ini.
Mau contoh lagi atau masuk poin 2? Satu saat Johan Mogi jatuh cinta. Gini-gini aku pria romantis loh. Orang Palembang romantis gak sih? Sedang atau romantis? Panggil istrinya apa? Saya penasaran karena di kebaktian kemarin panggilnya bebek. Kalau kebakti ini panggil suami istrinya apa? Woi makan. Oke. Itu hubungan udah dingin tuh. Aduh, mau kawin. Saya mah simpel aja. Lus, aku suka sama kamu. Saya mau nikah sama kamu. Gak usah jawab sekarang, udah pede sekali kan? Gak usah jawab sekarang. Terus sama pacaran ini ya, saya sih gak mau lama saya bilang. Setahun lah saya bilang. Terus, saya gak akan cium kamu sampai diberkati nikah. Detik ini dia bereaksi, siapa mau dicium sama kamu, kegeeran saya. Maksudnya saya pengen hidup kudus gitu. Dah, akhirnya dia bilang gini, aku juga suka sama kamu. Terus kita doa yuk nguji 3 bulan lah. Saya udah lama tuh kerja, saya suka kerja, nggak cuti. Udahlah saya cuti, kamu juga doa. Dijawab oke, katanya setahun. Pas dia ngomong setahun, gue mikir ya, biar pakai apa kawin dia. Ini karena ada yang single jadi saya cerita juga contoh yang lain. Saya cerita sama papa saya. Pak, saya udah ketemu calon nih, saya bilang saya mau kawin. Dia juga mau setahun. Bagus kata papa saya. Terus gimana ya Pak? Doalah saya bilang, kita sama-sama pendeta. You know I know. Yang paling penting dia bilang gini, hadirat Tuhan hadir dan memberkati pernikahanmu. Ambil doa puasa. Gitu doang sih Mogi ngomong. Terus planning lah pernikahan. Keluarganya nanya dong, planningnya apa? Matang gua. Gak punya duit. Gaji berapa tadi? 250 ribu. Mau kasih anak orang makan apa? Batu. Sebegini Lus. Papa saya ngajarin kan, yang paling penting itu pemberkatan. Dia bengong ngeliatin saya ya. Karena dia latar belakangnya dunia bisnis kan, baru kenalan sama pendeta. Maksudnya gimana? Kita pemberkatan nikah aja. Itu paling penting. Makanya istri saya kemarin kan di seminar bilang suaminya pintar ngomong. Terus udah nikah. Kita nabung. Cukup buat pemberkatan nikah doang. Tapi karena saya tahu Tuhan pelihara hidup saya. Dia bilang ini ngegembalain jemaat. Orang nanya kok kita gak diundang. Gereja kita masih kecil. Berapa kali kebaktian. Pasti pada tersinggung. Masa pemberkatan nikah 4 kali kebaktian. Capek lah. Cium istri 4 kali begitu kan, silakan buka tudungan, kan gak mungkin. Iya ya, orang pada tersinggung gimana gak diundang. Saya ngerti, ketahuilah Tuhan memelihara kita. Kita menyekolahin anak, ikut Tuhan tuh gitu. Pas menyekolahin anak, pas ada. Pas mau nikah, pas ada. Akhirnya cicilan kelima tadi itu, ke-6 bayar, sampai jadi gedung sekarang. Bangun gedung kedua lagi. Pas selesai, lunas, pas gereja penuh 6 kali kebaktian. Itu kalau mau utang lunas gimana? Sekarang saya sudah bebas. Lega roh jiwa tubuh. Seneng ya kata Tuhan. Iya Tuhan. Doanya apa? Selamatkan Indonesia. Lu gak usah ngomong Indonesia. Jakarta berapa penduduknya? Ganti doa. Kalau sekarang udah seneng. Gak ngerti kan, agak ribet Tuhan ngomong tuh. Bener nih, selamatkan Indonesia. Selamatkan Jakarta. Sekarang udah 6 kali kebaktian, kamu mau 8 kali kebaktian. Masa kebaktian gereja jam berapa? 11 malam om, kan aneh. Itu gereja tuh nightclub jam 11 malam. Buka Gilgal Center 2. Kembali lagi, ketahui pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Udah itu poin pertama. Singkat kata, Tuhan cukupi semua biaya pernikahan. Boro-boro mau honeymoon, mau ngundang orang aja makan sederhana gak bisa. Kita gak ngomong, Tuhan tahu hati kita loh. Kita dapat honeymoon ke Eropa, keliling Eropa yang terbaik. Saya gak pernah kasih tahu orang loh. Oh Tuhan, kiranya Engkau mencukupi semua biaya pernikahanku di 2 jemaat. Kan gak bisa begitu. Cukup hati kita. Kita anak, dia bapak. Kita tahu pemeliharaan dia, itu cukup.
Pernah lewatin masa sulit gak dalam hidup? Yang kita pikir gak sanggup lewat. Lewat gak? Sekarang masih duduk di sini kan tanda Tuhan menyertai kita. Kalau dulu Tuhan sertai, sekarang Tuhan sertai, sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kita. Itu yang pertama. Bagaimana mengalami berkat Allah secara keuangan, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Kalau kita gak pernah mengalami kurang, bagaimana kita bisa mengalami Dia, Tuhan yang menyediakan. Yang kedua, berhati-hati dengan perkataan. 2 Raja-Raja 6 ayat 25, 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria, krisis. Bisa keuangan dan lain-lain. Terjadi kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. Dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Saya coba kurskan kurs terakhir itu pakai kurs perak. 1 shikal 174.420 rupiah, 80 shikal 14 juta. 1 kepala keledai 14 juta. Pendeta Hani ada restoran di gerejanya rahang tuna. Berapa ibu harganya terakhir? Saya gratis terakhir makan. Rahang tuna tuh katanya 1 hari berapa banyak dia siapin. Kemarin saya cek harga pempek terakhir 4.500 1 potong. 14 juta dapat berapa truk itu pempek. Gimana mau makan kepala keledai loh, bukan dagingnya. Dan 1/4 kap tai merpati. Ada yang bilang itu kayak jamur-jamuran. Saya baca beberapa nafsiran. Ada yang bilang beneran kotoran yang harusnya buat makanan tertentu. Pupuk dan lain sampai dimakan. Harganya berapa? 872.000 beli Sampai ada yang makan anak. Itu krisisnya udah parah banget. Kan kita gak separah itu krisisnya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Kalau mau mengalami janji Tuhan dalam keuangan, jangan pernah lepas dari Alkitab. Jangan pernah lepas dari doa. Karena di titik itu Tuhan mau kasih tahu ke depannya tuh harus gimana. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan besok. Coba bilang sama-sama besok. Kita suka gini sama Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Itu agak kurang ajar loh doanya. Sampai kapan? Aku harus berhenti seperti ini. Aku sudah melayani, aku sudah melayani perpuluhan. Agak kurang sopan itu. Coba bilang lagi, besok. Nggak lama lah. Kamu pernah lapar, minta makan, masih ingat nggak masa kecil? Pernah kecil kan Joel? Ma lapar, mama masakinnya hari itu atau bulan depan? Itu mama yang baik, luar biasa. Nasi goreng. Favorit kamu nasi goreng. Enak di gereja ini tuh bisa ngobrol, bisa itu enak banget ini gereja. Relax khotbahnya. Lagi dipuji, terima kasih. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sikal dan 2 sukat jelai. Akan berharga sikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja karena dia lihat dengan matanya sendiri. Parah keadaannya. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, agak kurang ajar ini. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Hati-hati dengan mulut. Mau ngalami janji Tuhan dalam keuangan, mujizat ada di mulut kita. Siapa yang pernah seneng karena dipuji sama seseorang? Menurut Bapak Ibu Saudara, saya kurus, sedang atau gemuk? Yang bilang gemuk siapa? Bagi saya gemuk. Dokter saya bilang gemuk, overweight. Terima kasih untuk baju oversize dan celana karet model sekarang. Tapi saya ketemu orang, masih ada orang bilang gini, pastor, kurus loh. Saya mau tolak dalam nama Yesus, kok seneng ya di hati ya. Masa sih? Aku simpan itu di lubuk hatiku, di loh hatiku. Aduh thank you ya. Terus saya benar-benar acting kayak orang kurus. Tambah, makan semua. Dengan sukacita karena saya kurus. Itu perkataan dahsyatnya seperti itu. Siapa yang pernah luka, sakit hati karena perkataan seorang? Siapa tuh? Pasangan kita nyakitin kita kan. Kalau ngomong biasa aja ada dampaknya, apalagi ngomongin firman. Langit bumi dijadikan dengan apa? Perkataan. Jadilah terang, terang jadi. Jadilah gelap, gelap itu jadi. Yang ngomong Tuhan. Tuhan sekarang ada di mana?
Di hati kita. Kuasa yang sama, kuasa menciptakan ada di dalam kita. Hati-hati. Saya kemarin cerita Sabtu ya. Ini saking ganti judul khotbah jadi udah lupa udah ceritain belum ya. Lagi susah tuh. Teman-teman ke dunia fantasi. Kapan kita ya? Bisa, mau kapan? Kita udah tahu you know I know kita bokeh. Bisa ya? Kita doa sama Tuhan. Kalau udah mau libur, kamu mau libur kemana? Oh kita ke Bandung, kita ke sini. Kita mau makan aja puji Tuhan. Teman-teman pada liburan, papa mama. Ayo kalian mau libur kemana? Nggak punya duit, tapi punya kelas sebagai anak raja di atas segala raja. Nggak pernah keluar dari mulut mereka. Mikir dong, pakai otak yang ditaruh di sini. Lu makan aja susah, lu mau liburan, lu mau apa segala. Nggak pernah tuh. Bisa, nanti kita naik pesawat. Nggak pernah naik pesawat. Nanti kita naik kereta. Nanti kita ke Dufan. Enak ya kalau makan itu makan enak. Ikan kembung aja dibagi 3. Nasi putih pakai Indomie. Liatin orang makan enak. Nanti ya kita makan di sana nggak pernah ada satu kata yang mengecilkan Tuhan. Dia bilang kita akan makan sama-sama. Kita akan pergi. Doa, percaya. Doa, percaya. Itu tertanam. Dari situ iman itu kita miliki sebagai anak-anak. Setiap firman Tuhan yang ada kami perkatakan. Nggak ada orang tua ngomong iseng sama anaknya. Bapak Ibu tahu nggak setiap kali saya bangun tidur saya ngomong apa? Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Ini hari yang Tuhan jadikan. Aku mau bersuka cita, bersorak-sorai di dalamnya. Mazmur 118 ayat 24. Karena kalau Tuhan yang jadi pasti bagus punya. Mau ada masalah tantangan COVID tetap jadi bagus. Saya bilang ini aku, keluargaku, gerejaku diberi kesehatan yang prima. Umur panjang untuk melayani Tuhan. Aku, keluargaku, gerejaku dipakai dahsyat untuk memenangkan jiwa. Membawa perubahan dalam hidup mereka. Membangkitkan pemimpin-pemimpin. Aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah. Untuk memberkati banyak orang. Doa saya tadi membangun kerajaan Allah. Saya ucapkan itu terus. Semua ada di firman. Dan itu jadi dalam hidup saya. Jangan main-main dengan perkataan. Saya coba singgung dikit tentang perkataannya supaya kita nggak kemalaman pulang. Berkata-kata metode Allah. Penciptaan lewat perkataan. Bagaimana kekuatan berkata-kata bekerja? Perkataan menciptakan imajinasi. Pernah dengar cerita lucu dan kita ketawa? Lucu banget. Makanya stand up komedi laku. Kita bisa mengimajinasikan. Suami istri ngobrol, iya ya. Kita dosa apa sama Tuhan ya. Udah gak jelas deh anak-anak kita mau jadi apa, sekolah gak sekolah. Biar sekolah gak bisa udah pada bego deh, udah memang kita miskin deh. Jadi loh itu. Kalau anak kita bilang, Pa, Ma, pengen sekolah ini bagus, bawa dalam doa. Kita doa sama-sama. Karena sekolah bukan dosa. Sekolah bukannya hal-hal yang sesuai firman kan, supaya kita bisa menguasai bumi. Mungkin gak ya Pak, aku sekolah di luar negeri. Udah lah, dalam negeri susah, luar negeri. Kamu luar negerinya mau di mana? Pengen bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris banyak. Di PIK juga pakai bahasa Inggris. PIK itu Pandai Indah Kapuk di tempat kita. Amerika, Australia, Singapura. Jangan marah ya Pak ya. Iya, ngomong aja. Jadi ngomong tuh kayak kita punya duit. Dosa? Gila? Enggak. Amerika. Udah, kamu cerita aja. Dia kan bapak, kamu anak ngobrol. Di Amerika pengen ngambil apa? Ntar pulang lo ya, jangan papa kangen lo. Nanti jangan Amerika nggak pulang. Ntar kalau dapat bule gimana gitu. Jadi dibawa fun, keluarga tuh harus gitu. Jadi anaknya tuh tiap kali ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak ada duit susah, kerekam sama dia, duit susah. Ntar turun dia punya anak punya istri, duit susah. Saya mau tanya, duit susah nggak? Kan jangan kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Makanya dari awal saya bilang ini, dekat sama firman, dekat doa. Tuhan akan arahkan kita. Jadi bisa ada imajinasi. Ini jam segini bahaya nih. Kalau saya cerita makanan enak, ngeces semuanya. Itu kuasa dari imajinasi. Orang lagi cerita gini, lagi ngobrol-ngobrol. Jadi suatu saat, gue lagi di hotel. Ini cerita saya bener loh. Saya lagi persiapan khotbah. Sekarang tuh jendela model yang kamar mandi nggak pakai tembok, pakai cermin. I can see you, you can see me.
Saya sendiri. Terus saya bilang tiba-tiba itu hordennya turun sendiri. Set gitu. Saya bilang aku merinding loh. Terus otomatis yang duduk, masa sih? Terus gimana? Itu Rahman bisa jadi dekat loh. Dulu ikut merinding semuanya. Itu imajinasi. Kalau udah susah, jangan keluar yang susah dari mulut. Cerita kebaikan Tuhan. Jadi imajinasinya kebaikan Tuhan. Perkataan firman Tuhan menaklukkan iblis. Matius 4 ayat 10-11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Anyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Udah susah, kadang-kadang tuh ada intimidasi. Ntar bangkrut loh. Ntar kalau gak sembuh mati loh. Jadi janda loh. Setiap iblis dengar, engkau yang mengganggu pikiranku, aku tolak keluar dalam nama Yesus. Pakai perkataan itu untuk menolak iblis. Jangan di-entertain. Perkataan mengaktifkan malaikat Tuhan. Baca ayatnya ya. Pengkhotbah 5 ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Wah, kalau saya cerita perjalanan Gilgal, dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita udah bingung, khotbah saya gak jelek-jelek banget. Minimal gak ada yang tidur lah. Pujian penyembahan kurang angkat apa. Nangis ada, keluar air mata ada. 2 puasa, udah bukan main 3-4 hari lagi. 100 hari puasanya. Doa keliling, peperangan rohani, menara doa, patah-patahin setan. Setan bilang udah hancur kali, udah dimutilasi terus, udah dipatahin terus. Segitu aja gerejanya. Saya lupa ada perkataan yang bisa mengaktifkan. Aku merebut setiap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dari utara, barat, selatan, timur, pusat. Mereka akan bertobat, datang ke GBI Gilgal. Mereka akan digembalakan, dibaptis, dimuridkan, hidupnya diubahkan, dibangkitkan jadi pemimpin-pemimpin. Saya doa itu pada ngikut doa rupanya. Itu orang datang loh. Saya kasih contoh aja ya. Saya dari Belanda ke Singapura, Singapura ke Jakarta. Ada yang nepok saya. "Pastor, dari mana?" "Dari Belanda," saya bilang. "Pulang di Jakarta." "Iyalah," saya bilang, "Singapura Jakarta." "Sama dong," dia bilang. "Ada apa?" saya bilang. "Habis liburan." "Enggak, tiap minggu kebaktian di Gilgal." "Loh, iya, jadi saya pagi ikut Morning with Jesus. Terus nganter youth, anak ikut youth. Besok kebaktian. Terbang sore ke Singapura. Kan Senin mesti kerja. Tiap minggu Pak." "Iya." Saya baru ingat doa saya. Aku merebut setiap jiwa-jiwa dari utara, barat, selatan, timur, pusat. Dari Malang bolak-balik Jakarta tiap minggu. Dari Bogor 20 orang, dari Bandung. Itu udah kayak gitu tuh. Udah gak bisa amin lagi ya. Ngomong apa ini pendeta? Ini firman semuanya. Tuhan kirim malaikatmu mengirimkan jiwa-jiwa. Malaikat itu melayani kita untuk firman Tuhan terlaksana. Satu lagi deh, perkataan menarik dukungan Tuhan. Yesaya 44 ayat 26. Sampai sini aman, kita belajar sesuatu. "Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikannya kembali reruntuhannya." Jadi kalau kita ngomong, Bapak kita support kita. Bapak Ibu siapa yang punya anak? Panggil papa mama kan. Satu saat nih ada anak ngomong ini. Rame nih di mall. "Mama!" Kita tahu gak itu anak siapa? Gak mungkin kita bilang sama kita, "Pak, anak siapa ya Pak ya?" "Anak lu lagi." Gak mungkin. Kecuali lagi fokus militas ya. "Mama!" Langsung. Kenapa nak? Kenapa nak? Perkataan kita menarik dukungan dari surga. Dah, terakhir saya selesai di sini. Nanti kita dikunci ya, tapi nanti. Bijaksana dan berakal budi. Kejadian 41 ayat 54, Kejadian 41 ayat 33 dan 36. "Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan," krisis kan? Ini kan kita bicara uang kan? "Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti." Saya modifikasi sedikit ya. Tetapi di seluruh jemaat GBI, MPI ada roti.
Yusuf ini kan di penjara ya. Terus si Firaun gak bisa terjemahin mimpi. Singkat kata, karena dia ngerti mimpi dipanggil lah dia. Akhirnya keluar dari penjara. Ini benar-benar ayat terakhir nih, 33-36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Saya tulis depan ya, sampai lupa ada papan tulis. Akal budi, ini bicara pengetahuan. Pengetahuan. Dan yang bijaksana. Ini bicara mengenai hikmat. Kalau mau mengalami mujizat dalam keuangan, ini dua kata penting. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat dalam keuangan, kita harus naikin yang pertama namanya pengetahuan atau akal budi. Ini harus dinaikin. Yang kedua ini, saya kasih yang ketiga deh. Ini bijaksana atau hikmat harus dinaikin. Saya tambahin satu, nomor 2 ya, pengertian. Ini ada di kitab Amsal. Ini ada di kuat bahasa yang lain. Tapi saya kasih bonus terakhir. Udah boleh main pelan-pelan. Kita udah mau landing. Pengetahuan. Umatku binasa karena gak punya pengetahuan. Bitcoin, ikut. Kripto, ikut. Ternak ayam ya, ikut. Ngerti gak tentang ayam? Jangan pernah investasi di satu tempat, semuanya dijeblosin. Jangan pernah investasi dengan utang, kecuali jelas perhitungannya. Jangan investasi yang dasarnya gak jelas dan kita gak ngerti. Jangan investasi tanpa kita doa dulu. Jangan investasi tanpa nasihat-nasihat. Dengan penasehat terlaksana rencana. Itu khotbah lain tentang investasi. Intinya gini, banyak orang Kristen, apa tuh istilahnya, latah. Lu naruh di situ ya, iya deh. Lu naruh emas, iya emas lagi naik banget. Udah deh, gigi gue ganti emas semua, emas semuanya. Terus kan si Biden turun kan, emas turun. Apa gue copot ya, cuma ompong nih sekarang. Gitu, latah. Belajar. Coba bilang sama-sama belajar. Baca buku, dengar podcast. Ini udah gak bisa pakai tumpang tangan, tumpang kaki. Gak bisa belajar. Pendeta pun harus belajar. Saya ngerti. Waktu saya coba, saya bilang saya enggak. Urapan saya enggak di sini. Tuhan gak mau saya di sini. Jadi saya fokus, orang lain ini lebih gede loh hasilnya. Saya bilang enggak. Saya doa enggak. Saya enggak bisa kuasai ini. Itu bukan bidang saya. Saya di 2 bidang aja. Terus bersama dengan Tuhan, walaupun 2, walaupun 1, tapi kita belajar, kita kuasai, itu akan berkembang. Yang kedua adalah pengertian. Itu perlu kerendahan hati. Ada orang kalau udah ngotot-ngotot, istrinya sendiri bilang, "Pak, saya kok doa jangan." Udah, itu udah 7 orang untung, kita orang ke-8 yang untung. Bohwat istrinya. Istri sendiri gak didengerin, gak ada kerendahan hati, gak punya pengertian. Nanya ke pendeta, "Pastor, doain pastor. Ini minta didoain, udah transfer belum duitnya?" Udah. Ya itu kan lucu, lawak itu. Sebelum transfer, sebelum nyemplung, doa dulu. Itu yang benar. Pengertian, ini perlu rendah hati. Level pengertian sini naikkan, rendah hati ke istri, rendah hati ke pemimpin kul, FA, ke kakak rohani, ke mentor. Bapak-bapak coba tanya istrinya, menurut kamu aku rendah hati gak ya? Yang ketiga, yang terakhir, hikmat. Hikmat punya definisi gini. Kemampuan untuk memakai pengetahuan yang ada di tempat yang tepat,
di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Itu hikmat. Bagaimana caranya dapat hikmat? Pertama, takut akan Tuhan, hikmat ngalir. Hikmat ngalir, kita tahu di mana yang menghasilkan, di mana ada uang, di mana yang profitable. Berdoa, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan yang akan memberikannya tanpa membangkit-bangkitkannya. Bocoran lagi, selain tadi yang saya cerita tiap pagi sebenarnya, Tuhan, aku minta hikmatmu, aku perlu tuntunanmu. Di luar engkau, nggak bisa buat apa-apa. Yang ketiga, hikmat didapat dari pergaulan. Kalau main sama orang bijak berhikmat, kamu akan jadi bijak. Kalau main sama orang bebal, kamu akan jadi bebal. Pertanyaannya, di sekeliling kita orang berhikmat nggak? Itu nepa hikmatnya. Saya selesai. Hikmat adalah kemampuan memakai pengetahuan yang ada di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Beli properti di waktu yang salah, selesai. Di lokasi yang salah, selesai. Perlu hikmat Tuhan. Saya simpulkan, bagaimana mengalami berkat Allah dalam hidup kita. Masih ingat yang pertama? Mengetahui pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Boleh saya dengar amennya? Yang kedua, berhati-hati dengan perkataan. Tuhan pasti sanggup. Dia suruh, dia yang sediakan. Yang ketiga, bijaksana dan berakal budi. Banyak orang pinter salah invest. Udah jadi orang bodoh. Bijaksana dan berakal budi. Selamat mengalami berkat Tuhan di dalam keuangan. Tuhan memberkati.